Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi. Kali ini saya akan melakukan instalasi Dolibar di Ubuntu 2404. Dolibar ini adalah salah satu sistem ERP CRM yang dikenal luas di Eropa dan mulai banyak digunakan juga di Indonesia. Bagaimana cara setupnya dari awal sampai akhir di Ubuntu Server 2404? Yuk kita lihat bagaimana prosesnya. Baik, kita akan masuk ke server Ubuntu-nya yang sudah saya install memakai SSH. Kita akan masuk. User saya, IP-nya ya, klik yes, kemudian masukkan password. Ya, sudah masuk. Kita akan mulai dengan melakukan update sistem dari Ubuntu. Kita perintah sudo apt get klik enter, masukin password. Tunggu sampai selesai. Setelah selesai, kita akan mulai melakukan instalasi Apache. Setelah itu kita akan aktifkan Apache-nya. Kemudian kita start Apache-nya. Kita cek status dari Apache-nya apakah sudah terinstall atau sudah start. Ya, sudah running. Kita keluar saja, Ctrl C. Untuk melihatnya kita bisa menggunakan browser untuk melihat apakah Apache sudah terinstall dengan baik di web browser. Kita akan buka web browsernya. Kita akan ketikkan ya, terlihat bahwa Apache 2 sudah terinstall di Ubuntu server. Kemudian kita akan melakukan instalasi MariaDB, yaitu pengganti MySQL. Kita ketik sudo install
Kita ketikkan enter. Nah, proses instalasi sudah dimulai, kita tunggu sampai selesai. Ya, sudah selesai. Kita akan aktifkan database-nya. Kita akan secure MySQL-nya. Ini kita tekan enter aja. Yes. Password rootnya nggak usah. Anonymous user harus di remove. Yes. Ini klik yes juga. Database yang tes di remove juga. Klik yes. Klik yes juga. Oke, selesai. Kita sekarang akan install modul-modul PHP yang dibutuhkan oleh Dolibar. Perintahnya agak panjang, jadi saya sudah mengcopy di Notepad. Jadi kita akan bukaan aja langsung. Nah, perintahnya seperti ini, agak panjang. Jadi saya copy dari Notepad, kemudian kita copy, kita klik paste di sini. Ya, ada beberapa modul-modul dari PHP yang harus diinstal. Ada lib, apache 2, kemudian PHP PHPGD, CURL dan lain-lain. Kita langsung enter saja. Tunggu sampai seluruh modulnya terinstall dengan sempurna. Sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan instalasi database untuk Dolibar. Kita akan masuk ke dalam MySQL atau MariaDB. Kita tekan enter, masukin password. Ya, sudah masuk ke dalam database. Kemudian kita akan jalankan beberapa perintah SQL untuk membuat database. Create database bar. Kita untuk memudahkan, kita semua bikin dengan nama Dolibar saja untuk database maupun username. Jadi nanti tidak terlalu memusingkan untuk yang baru belajar database SQL. Database-nya namanya Dolibar, karakter setnya UTF-8 MP4. Tekan enter. Sudah
di create dengan nama database Dollybar. Kemudian kita akan buat usernya. Jadi usernya Dollybar juga. Nah, untuk passwordnya kita buat Dollybar juga, tapi kita buat Dollybar password, P-nya besar, add passwordnya. Jadi usahakan untuk passwordnya agak sukar ditebak. Sebenarnya gampang ditebak Dollybar password, tapi ini untuk kita latihan saja. Nanti kalau misalkan sudah masuk ke tahap produksi atau production, usahakan passwordnya yang agak rumit, jadi sukar ditebak oleh orang lain. Oke, kita jadi usernya Dollybar at localhost, identify by Dollybar password. Kita tekan enter. Kemudian kita grant privilege-nya. Dollybar database-nya oleh Dollybar usernya. Ya, kita tekan enter. Setelah selesai, kita akan keluar dari database. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan download dan ekstrak Dollybar dari website Dollybar. Untuk versinya yang sekarang ada di internet itu adalah versi 22.0.1. Jadi kita akan masuk dulu ke temporary directory. Kemudian kita akan download ke sini file dari Dollybar versi 22.0.1. Kita ketikkan perintah wget jadi filenya sendiri ada di GitHub. Agak panjang beritanya. Nah, di sini kita tuliskan versinya 22.0.1. Ya, kita langsung enter. Sedang koneksi ke GitHub. Ya, sudah ada filenya ternyata. Kita tunggu sampai selesai downloadnya. Hanya sedikit sih yang udah selesai. Setelah itu kita akan ekstrak file dollybar.tar.gz tadi yang sudah di save. Kita ekstrak ke sini.
Ya, sudah selesai. Kemudian kita akan pindah ke directory Dolibar. Kita pindahkan ke directory HTML. Versinya tadi 22.1 ke directory var www.html.dolibar. Tekan enter. Ya. Kemudian kita akan buat directory documents dan mengatur izin dari penggunaan Dolibar. Kita sudo kemudian kita change ownernya. Tekan enter. Setelah ini kita akan masuk ke langkah berikutnya. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi Apache untuk Dolibar. Kita akan buat file konfigurasi untuk virtual hostnya. File konfigurasi ini sudah jadi nanti kita akan copy aja langsung. Kita akan masuk dulu ke Dolibar configuration-nya. Masih kosong, jadi akan kita isi aja dengan setup yang baru. Kita akan kopikan aja. Jadi isinya adalah seperti ini. Jadi server name-nya ada di IP 18163. Dokumennya di sini. Ini adalah settingan yang lainnya. Kita langsung copy aja, kita kontrol All, kemudian kita akan klik kanan copy. Kita akan paste di sini. Ya, sudah tercopy. Jangan lupa untuk server name-nya nanti apabila rekan-rekan mengganti dengan IP yang lain, ini di sini wajib diisi ya. Setelah selesai kita akan Ctrl O, save, kemudian Ctrl X. Kita akan aktifkan konfigurasinya. Kemudian selanjutnya sudo ya, dari salah komen. Kemudian setelah dua-duanya dieksekusi, kita akan restart Apache-nya.
Ya, apa aja sudah selesai di restart. Kita akan coba untuk akses Dollybar-nya dari dari browser. Kita akan akses Dollybar-nya dari sini. Kita akan refresh aja dulu. Ya, Dollybar sudah terinstall dengan baik. Kita akan mulai setup untuk user dan database dari Dollybar sendiri. Dari menu yang ada di sini, kita langsung klik next step. Baik, setelah semuanya ada tanda hijau begini, kita bisa lanjutkan ke proses berikutnya. Kita akan klik start sebelah kanan bawah. Nah, di sini kita akan isi database name-nya Dollybar, database servernya pihak localhost, kemudian portnya langsung diisi. Untuk loginnya tadi kita buat user login dengan nama Dollybar dan password Dollybar. Ya, seperti tadi kita buat password ini kalau satu Dollybar password ya. Setelah selesai semua, kita akan klik next step. Sudah hijau semua dari sini. Kita akan klik juga next step. Nah, instalasi Dollybar atau setup Dollybar dari web kita sudah dimulai. Kita tunggu sampai selesai. Ya, sudah selesai instalasi Dollybar-nya. Kita akan klik next step dan kita akan login menggunakan username yang kita buat. Loginnya admin, nanti terserah dari rekan-rekan sekalian akan memberikan nama login apa, kemudian passwordnya. Setelah selesai, jangan lupa ini passwordnya yang mudah diingat. Kita klik next step. Ya, udah selesai semua instalasi Dollybar. Kita akan masuk ke menu awal Dollybar. Inilah menu awal Dollybar yang sudah kita install di Ubuntu 22.04, versinya Dollybar 22.01. Kita masuk sebagai admin dan password yang sudah kita set tadi. Kita klik login. Nah, inilah tampilan awal dari Dollybar yang sudah ada di dalam sistem Dollybar. Di sini sebelah kiri ada menu untuk setup awal. Misalkan di sini company organization-nya apa, nama company-nya apa, misalkan PT ABC. Nah, currency-nya kita setup untuk Indonesia saja, rupiah. Negaranya Indonesia. Address-nya nanti bisa kita setup, kemudian zip code segala macam, kota, provinsi, nomor telepon. Juga kita bisa mengupload logo. Kebetulan saya belum ada logonya. Logo coba di dokumen nggak ada, pictures juga ada. Atau kita masukin yang ada aja udah 10 misalkan. Coba kita lihat di mana letak logonya. Kemudian yang lain-lainnya ini bisa diisi boleh enggak, tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Coba kita konsep logo Windows. Sepertinya ada di luar. Coba kita keluar dulu. Nah, ini dia. Jadi logo Dollybar-nya bisa diganti dengan logo Windows 10.
seperti ini. Kita masuk lagi. Nah, untuk selanjutnya ada juga yang namanya modul. Nah, modul-modul inilah yang akan dipakai untuk nanti tahap production. Untuk human resource ada beberapa modul. Kemudian customer relation management juga beberapa modul. Vendor relation management, financial modul juga. Product management, project, SCM untuk upload dokumen. Kemudian multi-modul, website dan modul-modul lainnya, bisa POS juga. Nah, ini juga untuk modul pembayaran bisa pakai PayPal. Saya akan coba dulu untuk mengaktifkan modul members di human resource. Jadi apabila ini diaktifkan, di sini sebelah kiri atas akan ada modul members. Ya. Oke, ke home lagi. Kita akan ke dashboard. Jadi ini adalah members, dia ada members juga. Kalau kita nonaktifkan, dia akan hilang. Nah, begitu. Sama dengan modul-modul yang lain, jadi tergantung dari setupnya untuk perusahaan apa. Mau perusahaan distributor, mau perusahaan jasa, atau perusahaan IT sekalipun, nanti modulnya bisa disesuaikan. Nanti kedepannya saya akan buat pelatihan atau instalasi Dollybar ini untuk kondisi beberapa perusahaan, misalkan untuk perusahaan, contohnya Dollybar untuk perusahaan mall juga bisa, mungkin apartemen, pengelola apartemen, walaupun ada modul-modul yang nanti akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi di dalam suatu perusahaan tersebut. Bermacam-macam jenis perusahaan bisa di-handle oleh Dollybar, nanti kita akan sesuaikan. Juga yang akan saya bahas adalah Dollybar ini mempunyai satu store, namanya Dolly Store. Jadi Dolly Store ini adalah tempat untuk membeli beberapa modul yang tidak ada di sini. Jadi modul yang kita perlukan misalkan nggak ada di sini, kita bisa ambil dari sini, dari Dollybar Store. Di Dollybar Store juga ada beberapa modul yang gratis, tidak berbayar. Ada juga yang berbayar. Seperti ini, Commercial Agent. Ada yang tidak berbayar juga, yang gratis, seperti nah ini untuk Smart Out free. Untuk WhatsApp for Dollybar juga free. Bisa nanti dieksplor lebih lanjut kegunaannya untuk apa di beberapa modul-modul yang dijual oleh Dollybar ini. Ada menu AI juga, ada yang free, ada yang berbayar. ECM berbayar. Ya, nanti bisa dieksplor lebih jauh. Yang ingin saya tekankan bahwa Dollybar ini fleksibel untuk beberapa jenis perusahaan, bisa disesuaikan untuk diimplementasikan di perusahaan yang membutuhkan sistem ERP, CRM yang lebih modular. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Klik like dan subscribe, kemudian nyalakan loncengnya untuk melihat video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.